Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin washolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Miraj Abu Yazid Al-Bistami, Perjalanan Wali Besar Menghadap Allah. Di dalam karya klasik Tazkirat Aulia, Fariduddin Attar menuturkan kisah-kisah kehidupan para wali, termasuk sosok agung yang dikenal sebagai Abu Yazid Al-Bistami atau Bayazid Al-Bistami. Abu Yazid adalah seorang sufi besar yang namanya masyhur karena ajaran dan pengalaman mistisnya yang mendalam. Ia digambarkan sebagai seorang yang menempuh jalan fana, atau lenyapnya ego dalam Tuhan, dan pencarian menuju makrifatullah atau pengetahuan langsung tentang Tuhan. Kisah hidupnya diwarnai dengan pengalaman mistik luar biasa, yang puncaknya adalah peristiwa Miraj rohaninya, sebuah perjalanan spiritual menuju Allah dan penyatuan dengan cahaya ilahi. Abu Yazid Al-Bistami, atau Bayazid Al-Bistami, adalah salah satu sufi terbesar dalam tradisi Islam, dikenal karena ajarannya tentang fana, lenyapnya ego, dan pengalaman spiritual mistisnya yang mendalam. Fariduddin Attar, dalam Tazkirat Al-Aulia, mencatat kisah hidup Abu Yazid yang penuh keajaiban spiritual dan petunjuk-petunjuk ilahi. Di sini kita akan menjelajahi kisah hidupnya, serta para guru yang membimbingnya di jalan sufi, yang menjadi pilar utama bagi perjalanan rohaninya menuju Tuhan. Abu Yazid lahir di Bistam, sebuah kota kecil di wilayah Persia sekarang Iran sekitar tahun 804 Masehi. Nama lengkapnya adalah Taifur bin Isa bin Adam bin Suroshan Al-Bistami. Ia lahir dalam keluarga yang sangat religius dengan ikatan yang kuat pada ajaran Islam. Dalam lingkungan keluarganya yang saleh, Abu Yazid tumbuh dikelilingi oleh nilai-nilai keagamaan yang dalam. Orang tuanya, terutama ibunya, memiliki peran penting dalam membentuk pandangan spiritualnya sejak dini. Dikisahkan bahwa ibunya sangat menjaga pendidikan agamanya dan sering memberikan nasihat yang bijak dan mendalam tentang kehidupan. Abu Yazid Al-Bistami, seorang sufi besar yang dikenal dengan makam spiritualnya yang tinggi, memiliki kisah awal yang begitu berkesan dengan ibunya. Sejak kecil, Abu Yazid sudah memperlihatkan tanda-tanda kecintaannya kepada Allah. Namun, tidak hanya perjalanan rohaninya yang hebat, ibunya juga memiliki peran penting dalam pembentukan spiritualnya. Pada suatu hari, ibunya memanggil Abu Yazid, yang saat itu masih kecil. Ia berkata, "Putraku, malam ini ibu ingin engkau menemani ibu sepanjang malam, karena ibu merasa tidak enak badan." Abu Yazid, yang selalu penuh bakti kepada ibunya, menyanggupi permintaan tersebut. Malam itu, Abu Yazid duduk di sisi ranjang ibunya, memperhatikan dan siap sedia kapanpun ibunya membutuhkan sesuatu. Seiring berjalannya waktu, malam semakin larut, Abu Yazid mulai merasa lelah dan mengantuk. Namun, di saat matanya hampir terpejam, ia mendengar ibunya memanggil. "Yazid," katanya lembut, "bawakan segelas air untuk ibu." Abu Yazid, tanpa ragu-ragu, bergegas bangkit dan pergi ke dapur. Namun, saat dia mencari air, ternyata air di rumah mereka sudah habis. Dengan hati-hati, di tengah malam yang gelap dan dingin, dia keluar rumah untuk mencari air ke tempat yang lebih jauh. Setelah kembali membawa segelas air, Abu Yazid mendapati bahwa ibunya sudah tertidur. Di situ, Abu Yazid tidak membangunkan ibunya. Sebagai bentuk baktinya, ia duduk di sebelah ibunya, tetap memegang segelas air tersebut, menunggu hingga ibunya bangun. Dia duduk terjaga sepanjang malam, memastikan bahwa ibunya bangun dan haus, ia bisa langsung memberikan air yang diminta. Ketika akhirnya ibunya bangun, ia terkejut melihat putranya masih terjaga dengan segelas air di tangannya. Ia bertanya dengan penuh haru, "Mengapa kau tidak tidur, Yazid?" Dengan lembut Abu Yazid menjawab, "Ibu memintaku untuk mengambil air, dan aku ingin memastikan ketika ibu bangun aku bisa langsung memberikannya." Ibu Abu Yazid, tersentuh oleh pengabdian putranya, berkata, "Semoga Allah meridhoimu, putraku. Dalam hidupmu, engkau akan selalu dicintainya, karena engkau telah membaktikan dirimu kepada ibumu dengan penuh kesetiaan dan tanpa keluhan." Sejak kecil, Abu Yazid Al-Bistami selalu memperlihatkan tanda-tanda kesalehan dan ketekunan dalam ibadah. Ibunya yang sangat menyayanginya, memiliki peran penting dalam mendidik dan membentuk fondasi spiritual dalam dirinya.
Suatu hari, ketika Abu Yazid mulai tumbuh dewasa dan ingin meninggalkan rumah untuk menuntut ilmu, ibunya memanggilnya untuk berbicara. "Yazid," katanya dengan lembut namun penuh makna, "sebelum engkau pergi untuk mengejar ilmu, ingatlah satu hal yang ingin ibu tanamkan di hatimu." Abu Yazid, dengan penuh hormat dan rasa ingin tahu, menunduk mendengarkan ibunya. Ia tahu setiap kata dari ibunya bukan hanya nasihat, tetapi juga pelajaran hidup yang akan membimbing langkah-langkahnya. "Jagalah kehormatan agamamu, anakku. Agama adalah pakaian terindah yang dapat engkau kenakan di dunia ini. Ia adalah pelindungmu di hadapan manusia dan penolongmu di hadapan Tuhan. Jangan pernah biarkan agama ini ternoda oleh tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan perintahnya. Apapun yang engkau lakukan, biarlah agama selalu menjadi cermin dari tindakanmu." Abu Yazid mengangguk dengan takzim, namun ibunya melanjutkan dengan lebih dalam. "Anakku, di jalan yang akan engkau tempuh nanti, banyak godaan dan tantangan. Orang-orang akan memuji dan mungkin juga mencelamu. Namun ingatlah, yang terpenting bukanlah apa yang dikatakan orang lain, melainkan bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Jika engkau menjaga Tuhan dalam hatimu, segala sesuatu yang lain akan terjaga." Pengajaran ini meresap dalam hati Abu Yazid. Ibunya kemudian menambahkan nasihat yang penuh hikmah, "Jalani hidupmu dengan penuh kesadaran bahwa setiap langkahmu adalah ibadah. Jangan tergoda oleh dunia, dan jangan pernah mengabaikan kehormatan agama hanya demi kepentingan sementara. Jika engkau harus memilih antara kehormatan agamamu dan dunia, pilihlah kehormatan agama, karena itulah yang akan menyelamatkanmu di akhirat." Kata-kata ibunya itu tertanam kuat dalam hati Abu Yazid. Ia meninggalkan rumah dengan tekad untuk tidak hanya mencari ilmu, tetapi juga menjaga kehormatan agama dalam setiap tindakan dan ucapannya. Dalam setiap tantangan yang ia hadapi, nasihat ibunya selalu terngiang di benaknya. Seiring berjalannya waktu, Abu Yazid menjadi salah satu tokoh sufi yang dikenal dengan ketinggian spiritualnya. Namun, apa yang membuatnya luar biasa bukan hanya ilmunya, tetapi juga sikap hidupnya yang selalu menjaga martabat agama, menjalani hidup dengan kejujuran, dan menjadikan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu yang ia lakukan. Abu Yazid Al-Bistami adalah seorang sufi besar yang dikenal dengan perjalanan spiritualnya yang mendalam. Meskipun ia tidak pernah bertemu langsung dengan Imam Ja'far Ash-Shadiq, pengaruh Imam Ja'far dalam dunia tasawuf sangat kuat dan mendalam, terutama dalam ajaran-ajaran spiritual yang disampaikan generasi demi generasi. Abu Yazid menemukan ajaran Imam Ja'far melalui jalur guru-guru sufi dan ulama yang menjadi perantara pengetahuan Imam Ja'far kepada dunia. Dalam masa penempaan spiritualnya, Abu Yazid dikenal sebagai pencari kebenaran yang tidak pernah puas dengan ilmu yang dangkal. Ia seringkali merenungi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para sufi terdahulu, termasuk Imam Ja'far Ash-Shadiq, yang dikenal dengan pemahamannya yang dalam tentang hakikat tauhid dan tasawuf. Pada suatu ketika, Abu Yazid mendengar tentang keagungan ajaran Imam Ja'far Ash-Shadiq dari salah satu gurunya. Gurunya itu berkata, "Jika engkau ingin mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang Allah, pelajari ajaran Imam Ja'far Ash-Shadiq." Beliau mengajarkan tentang pentingnya membersihkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Abu Yazid pun tenggelam dalam mempelajari ajaran-ajaran Imam Ja'far yang ia dapatkan melalui buku-buku dan para guru yang meneruskan warisan ilmu Imam Ja'far. Salah satu ajaran yang sangat memengaruhi Abu Yazid adalah tentang pengosongan diri atau fana, yang disebut oleh Imam Ja'far Ash-Shadiq sebagai cara untuk mencapai kedekatan sejati dengan Allah. Ajaran ini menekankan pentingnya menghancurkan ego dan menghapus segala bentuk keterikatan duniawi agar hanya Allah yang tersisa dalam hati seorang hamba. Dalam suatu renungan mendalam, Abu Yazid membaca perkataan Imam Ja'far Ash-Shadiq yang berbunyi, "Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya." Abu Yazid pun merenungkan kata-kata ini selama berhari-hari. Ia sadar bahwa ego dan kesadaran akan diri sendiri adalah penghalang terbesar dalam mencapai hakikat tauhid. Dirinya harus musnah dalam kehendak Allah agar ia bisa mencapai pengenalan yang sejati. Abu Yazid pun memutuskan untuk mengamalkan ajaran ini dengan sepenuh hati. Ia menjalani hidupnya dengan fokus pada pengosongan diri dari segala hal selain Allah. Dalam setiap amal ibadahnya, Abu Yazid berusaha menanggalkan segala pikiran tentang dirinya sendiri. Tidak ada pujian, tidak ada penghargaan dari orang lain yang ia inginkan. Ia hanya ingin Allah, dan hanya Allah yang menjadi pusat dari segala sesuatu dalam hidupnya.
Seiring berjalannya waktu, Abu Yazid merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia mulai merasakan bahwa setiap kali ia mengosongkan hatinya dari dunia, ia merasakan kedekatan yang semakin mendalam dengan Allah. Dari ajaran Imam Ja'far, Abu Yazid memahami bahwa seseorang tidak akan benar-benar sampai kepada Allah sebelum ia melampaui dirinya sendiri. Dalam suatu kesempatan, Abu Yazid berkata kepada murid-muridnya, "Aku belajar satu hal yang sangat berharga dari Imam Ja'far Ash-Shadiq, meskipun aku tidak pernah bertemu dengannya. Beliau mengajarkan bahwa kita harus lenyap dari diri kita sendiri untuk menemukan Tuhan. Hanya ketika kita hancur dalam cinta kepadanya, barulah kita benar-benar hidup." Meskipun Abu Yazid tidak pernah bertemu secara langsung dengan Imam Ja'far, ajaran-ajaran Sufi Imam Ja'far Ash-Shadiq menjadi salah satu sumber inspirasi terbesar dalam perjalanan spiritualnya. Imam Ja'far tidak hanya mengajarkan tentang pemahaman syariat yang dalam, tetapi juga hakikat kehidupan spiritual yang lebih tinggi, yaitu kesadaran tentang Allah dalam setiap aspek kehidupan. Pada suatu masa dalam pencariannya, Abu Yazid mendengar tentang seorang sufi besar bernama Abu Ali Al-Sindi. Abu Ali Al-Sindi dikenal karena kearifan dan kerendahan hatinya, serta kemampuannya dalam membimbing murid-murid menuju penyucian diri dan pemahaman hakikat ilahi. Mendengar reputasi yang demikian tinggi, Abu Yazid merasa terdorong untuk mencari Abu Ali Al-Sindi dan belajar darinya. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, Abu Yazid akhirnya bertemu dengan Abu Ali Al-Sindi. Ketika ia tiba di hadapan Abu Ali, ia merasakan getaran spiritual yang kuat. Abu Yazid, yang telah menemui banyak guru, menyadari bahwa pertemuannya dengan Abu Ali bukanlah pertemuan biasa. Ada sesuatu yang berbeda dalam auranya, sebuah keheningan dalam yang membawa ketenangan jiwa. Dengan penuh kerendahan hati, Abu Yazid meminta izin untuk belajar darinya. Abu Ali, yang mengenali potensi besar dalam diri Abu Yazid, menyambutnya dengan penuh kasih sayang. Namun, sebelum memberikan pelajaran apapun, Abu Ali bertanya, "Yazid, apa yang kau cari?" Abu Yazid menjawab dengan penuh kejujuran, "Aku mencari Allah. Aku ingin mendekat kepadanya, tetapi aku merasa bahwa diriku masih jauh. Aku merasa terhalang oleh egoku, oleh diriku sendiri. Aku ingin menemukan cara untuk meleburkan diriku dalam cintanya." Mendengar jawaban itu, Abu Ali Al-Sindi tersenyum lembut. Ia melihat ketulusan dalam hati Abu Yazid, dan ia tahu bahwa ini adalah murid yang siap untuk pelajaran yang lebih dalam. Abu Ali berkata, "Yazid, untuk menemukan Allah, engkau harus meninggalkan semua yang selain Dia. Tidak ada yang bisa berada di antara dirimu dan Tuhan, kecuali jika engkau sendiri yang meletakkan penghalang itu." Kemudian Abu Ali mengajarkan kepada Abu Yazid pentingnya kesabaran dalam perjalanan spiritual. Ia berkata, kunci untuk mendekati Allah adalah sabar. Sabar dalam menahan godaan dunia, sabar dalam menghadapi dirimu sendiri, dan sabar dalam menunggu rahmat Allah. Setiap langkah di jalan ini adalah ujian, dan hanya mereka yang bersabar yang akan sampai pada tujuan. Abu Yazid, yang selalu bersemangat dalam mencari jalan menuju Allah, merasa bahwa pelajaran ini sangat penting baginya. Ia mulai memahami bahwa perjalanan spiritual bukan hanya tentang berlari secepat mungkin, tetapi juga tentang menunggu, merenung, dan bersabar dalam setiap prosesnya. Selama tinggal bersama Abu Ali Al-Sindi, Abu Yazid belajar lebih dalam tentang fana, konsep pengosongan diri dalam tasawuf. Abu Ali mengajarkan bahwa fana bukan sekadar kehilangan identitas diri, tetapi sebuah proses aktif untuk menanggalkan semua bentuk keterikatan, baik pada dunia maupun pada ego sendiri, hingga yang tersisa hanyalah kehendak Allah. Suatu hari, Abu Ali memberi nasihat yang mendalam kepada Abu Yazid. Ia berkata, "Engkau tidak akan pernah sampai pada Allah jika engkau masih membawa dirimu. Engkau harus meninggalkan segalanya, keinginanmu, ambisimu, bahkan usahamu sendiri. Ketika tidak ada lagi dirimu yang tersisa, disitulah Allah akan memenuhi hatimu." Kata-kata itu begitu menghujam di hati Abu Yazid. Ia mulai menyadari bahwa selama ini, meskipun ia telah berusaha keras untuk mendekat kepada Allah, egonya masih menghalangi. Pengajaran Abu Ali mengajarkan Abu Yazid untuk menanggalkan segala sesuatu, bahkan keinginan untuk menemukan Allah dan hanya tinggal dalam kehendaknya. Setelah beberapa waktu bersama Abu Ali Al-Sindi, Abu Yazid merasa telah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Dengan rasa hormat yang mendalam, ia pamit kepada gurunya dan melanjutkan perjalanannya. Namun, nasihat Abu Ali selalu terngiang di benaknya, menjadi petunjuk dalam setiap langkahnya. Abu Yazid pun menjadi sufi yang terkenal dengan kedalaman spiritualnya,
selalu mengosongkan dirinya agar hanya Allah yang mengisi hatinya. Abu Yazid Al-Bistami, seorang sufi besar yang dikenal karena perjalanan spiritualnya yang penuh pengorbanan dan kesungguhan, tidak pernah berhenti mencari ilmu dan hikmah dari siapapun yang memiliki cahaya kebenaran. Dalam pencarian spiritualnya, ia seringkali mengembara untuk menemui para guru yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Allah dan jalan menujunya. Salah satu guru yang ditemui Abu Yazid adalah Abu Musa Al-Wasiti, seorang sufi yang memiliki keahlian dalam memahami jalan kesadaran batin dan tauhid. Abu Yazid mendengar tentang kebesaran Abu Musa Al-Wasiti ketika ia sedang berada dalam perjalanan untuk memperdalam pemahaman spiritualnya. Dengan tekad bulat, Abu Yazid memutuskan untuk mencari Abu Musa agar dapat belajar darinya. Setelah perjalanan yang panjang, ia akhirnya bertemu dengan Abu Musa di sebuah tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Ketika mereka pertama kali bertemu, Abu Yazid langsung merasakan aura kedalaman spiritual dari Abu Musa. Ada ketenangan yang luar biasa terpancar dari sikapnya, dan setiap gerak-geriknya mencerminkan seseorang yang hidup sepenuhnya dalam kesadaran akan Allah. Abu Yazid pun segera meminta izin untuk menjadi muridnya. Abu Musa yang mengenali niat suci dan semangat Abu Yazid dalam mencari kebenaran, dengan senang hati menerima permintaannya. Namun, sebelum memberikan pengajaran apapun, Abu Musa menatap Abu Yazid dan bertanya, "Apa yang kau inginkan dari perjalanan ini, Yazid?" Abu Yazid menjawab dengan rendah hati, "Aku ingin mendekat kepada Allah, tetapi aku merasa selalu terhalang oleh diriku sendiri. Aku ingin tahu bagaimana aku bisa menghilangkan hijab yang ada di antara diriku dan Tuhan." Abu Musa tersenyum dan berkata, "Wahai Yazid, hijab terbesar antara dirimu dan Allah adalah dirimu sendiri. Setiap keinginan, setiap pikiran tentang dirimu adalah dinding yang memisahkanmu darinya. Untuk bisa mencapai Allah, engkau harus melampaui dirimu sendiri." Dari hari itu, Abu Musa mulai mengajarkan kepada Abu Yazid tentang pentingnya pembersihan hati. Abu Musa menekankan bahwa perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan yang bisa ditempuh dengan kekuatan fisik atau ilmu lahiriah semata. Ini adalah perjalanan batin, di mana seseorang harus menanggalkan setiap keinginan duniawi dan ego pribadi, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran akan Tuhan yang meliputi segala sesuatu. Salah satu pelajaran penting yang diberikan Abu Musa kepada Abu Yazid adalah tentang zuhud, yaitu melepaskan keterikatan pada dunia. Abu Musa berkata, "Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi melepaskan cinta pada dunia dari hatimu. Dunia ini hanyalah sarana, bukan tujuan. Ketika hatimu dipenuhi cinta kepada dunia, maka tidak ada ruang bagi cinta Allah. Tetapi jika engkau mengosongkan hatimu dari dunia, Allah akan mengisinya dengan cahayanya." Abu Yazid sangat terpengaruh oleh pelajaran ini. Ia mulai menerapkan apa yang diajarkan Abu Musa, berusaha keras untuk melepaskan setiap keinginan yang ada dalam dirinya, baik terhadap harta, kedudukan, maupun kehormatan. Ia mulai hidup lebih sederhana, hanya fokus pada ibadah dan penghambaan kepada Allah. Dalam proses ini, ia merasakan bahwa setiap kali ia berhasil melepaskan sesuatu dari dirinya, hatinya menjadi lebih ringan dan terbuka untuk merasakan kehadiran Allah. Suatu hari, setelah beberapa lama belajar dari Abu Musa, Abu Yazid bertanya kepada gurunya, "Bagaimana aku bisa mencapai puncak dari kedekatan dengan Allah?" Abu Musa menjawab dengan bijak, "Untuk mencapai puncak, engkau harus terlebih dahulu memahami bahwa tidak ada puncak selain Allah. Dirimu adalah jalan yang harus engkau tempuh, dan dirimu juga adalah halangan yang harus engkau atasi. Ketika engkau menghilang dari dirimu sendiri, maka disitulah engkau akan menemukan Allah." Kata-kata Abu Musa ini semakin memperdalam pemahaman Abu Yazid tentang fana, yaitu lenyapnya diri di hadapan kehendak dan kekuasaan Allah. Dari Abu Musa, Abu Yazid belajar bahwa perjalanan spiritual bukan hanya tentang menjalankan ibadah fisik, tetapi tentang meleburkan seluruh eksistensi dalam cinta dan penghambaan kepada Allah. Setelah beberapa waktu, Abu Yazid merasa bahwa ia telah mendapatkan banyak pelajaran berharga dari Abu Musa. Ia pamit kepada gurunya dengan penuh rasa syukur dan hormat. Abu Musa memberkatinya dan berkata, "Ingatlah Yazid bahwa perjalanan ini tidak pernah selesai. Selama engkau masih memiliki nafas, teruslah mencari Allah di setiap detik hidupmu. Jangan pernah merasa bahwa engkau telah sampai, karena hanya Allah yang maha sempurna." Abu Yazid melanjutkan perjalanannya, membawa ajaran Abu Musa Al-Wasiti dalam hatinya. Ia semakin dalam jalan tasawuf,
selalu berusaha mengosongkan dirinya dari dunia dan egonya sendiri, agar bisa merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah hidupnya. Pada suatu malam yang sunyi, di mana dunia terlelap dalam tidur, Abu Yazid mendapati dirinya terjaga. Hatinya dipenuhi dengan kerinduan yang tak tertahankan kepada Allah. Dalam keheningan malam yang pekat, ia mulai merasakan adanya panggilan yang tidak bisa ia abaikan. Panggilan yang datang dari lubuk hatinya yang terdalam. Ia merasakan dorongan yang begitu kuat untuk meninggalkan segala sesuatu yang bersifat duniawi dan menyerahkan sepenuh jiwa raganya kepada Sang Pencipta. Dalam pengalaman spiritual yang mendalam itu, Abu Yazid merasa seolah-olah ada suara dalam hatinya yang berkata, "Wahai Abu Yazid, tinggalkan dirimu sendiri dan datanglah kepadaku." Itu adalah panggilan ilahi yang menuntut pengorbanan total, bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga dari segi ego dan keinginan pribadi. Tanpa keraguan sedikit pun, Abu Yazid memutuskan untuk sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Allah dan memulai perjalanan spiritualnya yang akan mengubah hidupnya selamanya. Perjalanan mistis Abu Yazid dimulai dari pencariannya yang tak kenal lelah akan makna hakiki kehidupan dan hubungan dengan Allah. Sejak masa muda, ia merasakan dorongan kuat untuk menyingkap tabir yang menghalanginya dari Sang Pencipta. Abu Yazid selalu merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar menjalani ritual-ritual ibadah tanpa makna batin yang mendalam. Pencarian inilah yang mendorongnya untuk menjalani hidup asketis, menjauhkan dirinya dari segala kesenangan duniawi, dan hanya berfokus pada Allah. Suatu malam, dalam keheningan ibadahnya, Abu Yazid merasakan seolah-olah hatinya dipenuhi oleh panggilan ilahi. Ia mendengar bisikan lembut yang berkata, "Wahai Yazid, lepaskanlah dirimu dari segala yang menghalangi perjalananmu menujuku. Hanya dengan melepaskan dirimu dari dunia ini, engkau akan menemukanku." Kata-kata ini menyentuh hati Abu Yazid dengan begitu kuat, sehingga ia merasa bahwa kehidupannya telah berubah selamanya. Sejak saat itu, ia mulai menjalani kehidupan yang sepenuhnya berfokus pada Allah, berusaha menghilangkan setiap keterikatan pada ego dan dunia. Dalam pencariannya untuk mencapai fana, Abu Yazid mengalami beberapa pengalaman mistis yang membuatnya semakin mendekati hakikat spiritual yang ia cari. Suatu hari, saat tengah bermeditasi dalam zikir yang mendalam, Abu Yazid merasakan kehadiran Allah begitu nyata di sekelilingnya. Dalam keadaan ini, ia merasa seluruh egonya lenyap, dan hanya yang tersisa adalah kehadiran Allah yang menyelimuti dirinya. Abu Yazid menggambarkan pengalaman ini dengan kata-kata yang penuh makna. "Aku tidak lagi melihat diriku, yang ada hanyalah Dia. Segala sesuatu tentang diriku telah lenyap dalam cahayanya. Aku hanyalah pantulan kehendak-Nya." Inilah salah satu momen fana yang pertama kali dialami oleh Abu Yazid, di mana ia merasakan bahwa dirinya tidak lagi memiliki kehendak yang terpisah dari Allah. Ia tidak lagi merasa menjadi entitas yang mandiri, sebaliknya, ia hanya menjadi instrumen dari kehendak ilahi. Dalam pengalaman ini, Abu Yazid tidak hanya merasa dirinya lenyap secara fisik dan batin, tetapi juga menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta ini hanyalah cerminan dari kehendak Allah. Baginya tidak ada perbuatan atau eksistensi yang independen dari Allah. Segala yang terjadi di dunia ini, baik yang besar maupun kecil, hanyalah manifestasi dari kuasa ilahi yang agung. Abu Yazid kemudian memulai perjalanan spiritual yang lebih dalam, di mana ia mulai mengalami fana, sebuah keadaan di mana ego dan identitas diri sepenuhnya lenyap di hadapan Allah. Dalam keadaan fana ini, Abu Yazid merasa dirinya menyatu dengan kehadiran ilahi, dan segala sesuatu di dunia ini tampak sebagai bayangan dari realitas yang lebih tinggi. Dalam Tazkirat Al-Auliya, Fariduddin Attar menggambarkan pengalaman mistis Abu Yazid dengan sangat indah. Salah satu pengalaman mistiknya yang terkenal adalah ketika ia berkata, "Aku naik ke langit tinggi dan aku melihat singgasana Allah. Ketika aku mendekat, aku melihat tidak ada apapun di sana, kecuali bayangan dari diriku sendiri." Dalam momen ini, Abu Yazid menyadari bahwa segala sesuatu yang dia lihat adalah manifestasi dari wujud ilahi. Bahkan dirinya sendiri hanyalah bayangan dari Allah. Pengalaman fana ini membuat Abu Yazid mencapai keadaan yang dikenal sebagai baka, keberadaan dalam Tuhan. Setelah fana atau lenyap dalam Allah, ia kembali hidup dalam kehendak-Nya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai entitas terpisah, melainkan sebagai alat di tangan Tuhan. Abu Yazid Al-Bistami,
seorang sufi besar yang dikenal dalam sejarah tasawuf, mengalami pengalaman spiritual yang sangat mendalam dalam pencariannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu peristiwa yang paling mengguncang dalam hidupnya adalah Miraj, perjalanan spiritual yang membawa jiwanya menuju kehadiran ilahi. Dalam Tazkirat Al-Auliya, Fariduddin Attar menceritakan kisah Miraj Abu Yazid sebagai salah satu puncak dari pengalamannya dalam fana dan baka, keberadaan abadi dalam Allah. Abu Yazid selalu merasa bahwa pencarian spiritualnya tidak hanya terbatas pada pengetahuan lahiriah atau ritual agama yang formal. Sejak usia muda, ia merasa dorongan yang kuat untuk memahami hakikat Allah lebih dalam, melampaui apa yang diajarkan secara zahir. Dalam setiap zikir dan meditasi yang ia lakukan, Abu Yazid merasakan bahwa Allah memanggilnya untuk mengalami sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak dapat dipahami hanya dengan akal semata. Suatu malam, dalam keheningan ibadahnya, Abu Yazid merasakan kehadiran yang sangat kuat. Ia menggambarkan pengalaman itu sebagai panggilan dari Allah yang memintanya untuk naik ke tingkat spiritual yang lebih tinggi. Abu Yazid, yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam zikir dan ibadah, merasa bahwa saat itu adalah momen penting yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia bersiap untuk menjalani perjalanan batin yang disebut sebagai Miraj, perjalanan menuju kehadiran ilahi. Dalam kondisi meditasi yang sangat dalam, Abu Yazid merasakan jiwanya terangkat dari tubuhnya. Ia menggambarkan bahwa pada saat itu, tubuh fisiknya tidak lagi terasa, dan ia terbang ke alam spiritual yang sangat berbeda dari dunia yang biasa ia kenal. Abu Yazid merasa bahwa dirinya terbangun dari tidur duniawi, dan kini memasuki alam yang penuh dengan cahaya ilahi. Fariduddin Attar menjelaskan bahwa Miraj Abu Yazid bukanlah perjalanan fisik seperti yang dialami Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Miraj, tetapi merupakan perjalanan spiritual yang melibatkan pengangkatan jiwa ke hadirat ilahi. Dalam pengalaman ini, Abu Yazid melewati berbagai tingkat keberadaan spiritual, di mana ia merasakan cahaya yang semakin kuat dan mendalam di setiap tingkatnya. Pada setiap tingkat, ia semakin mendekat kepada Allah, dan semakin jauh dari keterikatan duniawi. Dalam Miraj ini, Abu Yazid menggambarkan bahwa ia seolah-olah melewati langit demi langit, seperti halnya Nabi Muhammad dalam Mirajnya. Namun, perjalanan ini lebih bersifat batin, di mana setiap lapisan langit yang ia lewati melambangkan penghilangan lapisan ego dan nafsu diri. Setiap kali ia naik ke tingkat yang lebih tinggi, ia merasa bahwa egonya semakin lenyap, dan hanya Allah yang tersisa dalam kesadarannya. Dalam Mirajnya, Abu Yazid merasakan dirinya melampaui semua tingkatan spiritual. Ia melewati alam-alam malaikat, sampai akhirnya ia sampai di hadirat ilahi. Ketika ia berdiri di depan singgasana Tuhan, ia mendengar suara yang berkata, "Wahai Abu Yazid, tidak ada yang bisa mendekat kecuali mereka yang telah melepaskan segala sesuatu dari diri mereka." Abu Yazid merespons dengan berkata, "Ya Allah, aku telah meninggalkan segalanya, termasuk diriku sendiri, yang ada hanya Engkau." Pengalaman ini bukan hanya sebuah pendakian mistis, tetapi juga simbol dari penyatuan dengan Allah. Miraj Abu Yazid menggambarkan puncak dari perjalanan spiritual seorang sufi, di mana ia sepenuhnya melepaskan ego dan menyatu dengan sumber segala keberadaan, yaitu Allah. Dalam keadaan ini, Abu Yazid tidak lagi memiliki keinginan pribadi, hanya kehendak ilahi yang menguasainya. Abu Yazid mengatakan dalam salah satu pengalamannya, "Aku melihat Tuhan dengan mata hati, bukan dengan mata dunia. Aku merasakan bahwa diriku telah lenyap, dan hanya Dia yang tersisa. Tiada yang lain selain Allah dalam diriku." Pengalaman ini menggambarkan puncak dari fana, di mana seseorang mencapai tingkat kesadaran bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari Allah, dan bahwa tiada eksistensi yang terpisah darinya. Abu Yazid Al-Bistami, seorang sufi besar yang menghabiskan seluruh hidupnya dalam pencarian akan hakikat Tuhan, seringkali mencapai keadaan ekstase spiritual yang mendalam. Dalam kondisi fana, di mana ego dan kesadaran diri lenyap sepenuhnya dalam kehadiran ilahi, Abu Yazid mengalami apa yang dikenal sebagai dialog batin dengan Allah. Pengalaman ini bukan hanya sekadar percakapan, melainkan ujian spiritual yang sangat berat dan menantang, sebuah perjalanan menuju penyatuan yang hakiki. Suatu malam, setelah bermunajat dengan sepenuh hati dan mengosongkan diri dari segala hal selain Allah, Abu Yazid merasakan seolah-olah dirinya dibawa ke dalam hadirat ilahi. Dalam keadaan yang begitu suci, sebuah suara batin berbicara kepadanya, suara yang ia yakini sebagai panggilan langsung dari Allah. "Wahai Yazid,
suara itu berkata, "Kepada siapakah engkau ingin datang? Siapakah yang kau cari?" Dengan hati yang penuh cinta dan keinginan untuk menyatu dengan Tuhan, Abu Yazid menjawab, "Ya Allah, aku mencarimu. Aku ingin dekat denganmu. Aku ingin engkau dan hanya engkau yang ada dalam hatiku." Kemudian Allah berkata, "Jika engkau ingin datang kepadaku, engkau harus meninggalkan dirimu sendiri. Engkau harus menghapus setiap keinginan, setiap keakuan, setiap rasa bangga. Engkau harus benar-benar musnah sebelum engkau bisa datang kepadaku." Kata-kata itu menembus hati Abu Yazid seperti cahaya yang menyilaukan. Ia mulai merenungi betapa dirinya masih terikat oleh ego. Betapa meskipun ia telah meninggalkan dunia, keinginan untuk mendapatkan Tuhan masih merupakan bentuk ego yang halus. Abu Yazid kemudian menyadari bahwa bahkan dalam penghambaan, seseorang bisa terperangkap oleh keinginan untuk meraih kedekatan, yang pada akhirnya masih merupakan bentuk kesadaran diri. Setelah merenung sejenak, Abu Yazid menjawab, "Ya Allah, aku siap meninggalkan diriku sendiri. Aku akan meninggalkan segalanya, termasuk keinginanku untuk dekat denganmu, jika itulah yang engkau kehendaki." Namun, Allah kembali mengujinya. "Apakah engkau benar-benar siap? Engkau mengatakan bahwa engkau ingin menyatu denganku, tetapi apakah engkau siap menghadapi ujian dariku? Apakah engkau siap untuk kehilangan segalanya, bahkan dirimu sendiri?" Abu Yazid, yang merasa dirinya telah mencapai titik ketenangan, mengira bahwa ia siap untuk apapun yang akan Allah ujikan kepadanya. Tetapi Allah kemudian memberinya sebuah ujian yang sangat berat. "Jika engkau ingin benar-benar bersamaku," suara ilahi berkata, "maka engkau harus siap untuk menjalani hidup sebagai hamba yang paling hina. Engkau harus siap dicemooh, ditolak, dan dilupakan oleh manusia. Engkau harus siap menerima semua rasa sakit dan penderitaan yang datang dariku, tanpa mengeluh, tanpa berharap sesuatu sebagai balasan. Apakah engkau siap?" Abu Yazid dengan penuh ketundukan menjawab, "Ya Allah, aku siap menerima apapun yang engkau kehendaki. Aku siap menerima hinaan, cemoohan, dan penderitaan, asalkan aku bisa menyatu denganmu." Lalu Allah berkata, "Jika demikian, maka hapuslah dirimu sepenuhnya. Jangan ada lagi keinginan dalam hatimu kecuali kehendakku. Jangan ada lagi rasa bangga atas amalmu. Jangan ada lagi rasa takut akan kehilangan, karena semuanya berasal dariku." Setelah dialog yang panjang ini, Abu Yazid mulai merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia benar-benar merasa dirinya musnah di hadapan Allah. Tidak ada lagi ambisi, tidak ada lagi rasa diri yang tersisa. Dalam keadaan fana ini, ia menyadari bahwa hakikat penyatuan dengan Allah bukanlah soal mendapatkan kedekatan secara fisik atau emosional, melainkan soal meleburkan kehendak pribadi ke dalam kehendak ilahi. Namun perjalanan ini tidak berhenti di sana. Abu Yazid kemudian diuji dengan berbagai ujian kehidupan, penghinaan, kesulitan, dan penderitaan yang datang dari masyarakat sekitar. Setiap kali ia diuji, ia ingat akan dialognya dengan Allah, dan ia berusaha menahan setiap rasa sakit tanpa mengeluh, tanpa berharap apapun selain ridha Allah. Dalam suatu kesempatan, setelah mengalami banyak cobaan, Abu Yazid berkata kepada murid-muridnya, "Jalan menuju Allah adalah jalan yang dipenuhi dengan ujian. Allah akan menguji setiap niat kita, setiap langkah kita. Dan hanya mereka yang benar-benar musnah dalam kehendaknya yang akan sampai pada penyatuan yang hakiki." Dari pengalaman tersebut, Abu Yazid memahami bahwa penyatuan dengan Allah tidak terjadi secara instan. Ini adalah perjalanan panjang yang melibatkan pelepasan total dari segala bentuk kesadaran diri dan keinginan pribadi. Penyatuan itu terjadi ketika seseorang tidak lagi mencari Allah sebagai objek terpisah, tetapi ketika seseorang menyadari bahwa Allah ada di dalam setiap nafas, di setiap detik kehidupan. Dengan kesadaran baru ini, Abu Yazid mengumpulkan murid-muridnya dan mulai berbagi pengalaman spiritual yang telah ia alami. Ia berbicara tentang betapa seringnya manusia terperangkap dalam urusan duniawi, mengabaikan apa yang sebenarnya lebih penting, hubungan mereka dengan Allah. "Wahai sahabatku," Abu Yazid berkata dengan penuh semangat, "janganlah kita terjebak dalam kehidupan yang melalaikan. Kita datang dari Allah, dan kepadanya kita akan kembali. Apa artinya kekayaan, kehormatan, dan semua yang kita kejar di dunia ini jika kita melupakan tujuan utama kita?" Para muridnya mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh kedalaman pemahaman yang Abu Yazid bagikan. Mereka merasakan kekuatan spiritual yang memancar dari gurunya, dan banyak dari mereka yang terinspirasi untuk memperdalam praktik spiritual mereka. Abu Yazid terus menjelaskan,
Setelah Miraj, aku menyadari bahwa setiap detik dalam hidup kita adalah kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Kita harus melihat setiap peristiwa, setiap ujian, dan setiap nikmat sebagai sarana untuk menyempurnakan hubungan kita dengannya. Kembali ke dunia bukanlah untuk melupakan pengalaman tersebut, melainkan untuk menjalani kehidupan dengan kesadaran bahwa setiap langkah kita menujunya adalah sebuah ibadah. Ia kemudian mengajak mereka untuk berdoa dan merenung, mengingat Allah dalam setiap aspek kehidupan. Abu Yazid menekankan pentingnya zikir, mengingat Allah di tengah kesibukan dunia agar hati tetap terikat dengan Sang Pencipta. Dalam setiap doanya, ia mengajak murid-muridnya untuk merasakan kehadiran Allah, untuk merasakan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjalanan ini. Seiring waktu, ajaran dan pengalaman Abu Yazid mulai menyebar ke seluruh penjuru. Banyak yang datang untuk belajar darinya, terpesona oleh perubahan mendalam yang terjadi dalam dirinya setelah pengalaman Miraj. Abu Yazid tidak hanya menjadi guru yang mengajarkan teori, tetapi juga seorang pelaku yang menunjukkan bagaimana menjalani kehidupan dengan kesadaran baru, sebuah kehidupan yang dipenuhi cinta dan pengabdian kepada Allah. Setelah mencapai puncak dari Mirajnya, Abu Yazid tidak langsung menetap dalam kondisi fana yang terus-menerus. Seperti halnya para wali lainnya, ia kembali ke dunia dengan kesadaran yang baru. Namun, dunia yang ia temui setelah Miraj tidak lagi sama dengan dunia yang ia kenal sebelumnya. Segala sesuatu tampak berbeda, karena kini ia melihat dunia bukan dengan mata biasa, tetapi dengan mata hati yang telah tercerahkan oleh cahaya ilahi. Abu Yazid merasakan bahwa ia tidak lagi terpisah dari Allah dalam segala hal yang ia lakukan. Segala tindakan, pikiran, dan perasaannya kini didorong oleh kehadiran Allah yang terus-menerus bersamanya. Ia menyadari bahwa Miraj bukanlah akhir dari perjalanan spiritual, melainkan awal dari kehidupan baru di mana ia menjalani setiap detik hidupnya dengan kesadaran bahwa Allah selalu hadir. Dalam pengalamannya kembali ke dunia, Abu Yazid mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa penyatuan dengan Allah bukanlah tentang meninggalkan dunia secara fisik, tetapi tentang mengubah cara pandang terhadap dunia. Dunia ini hanyalah tempat sementara, dan tujuan sejati adalah untuk mencapai kesadaran ilahi di dalamnya. Miraj telah mengubah cara Abu Yazid menjalani hidup, karena kini ia hidup sepenuhnya dalam kehadiran Allah, tanpa keinginan akan dunia atau keinginan pribadi. Pada malam yang tenang, di suatu tempat yang sunyi, Abu Yazid duduk sendirian, menatap langit yang berbintang. Ia merasakan getaran halus dalam jiwanya, seperti panggilan ilahi yang menyentuh relung terdalam hatinya. Dalam keheningan malam, ia mulai mengulangi zikir, merasakan nama Allah mengalir dari bibirnya dengan penuh cinta dan kerinduan. Ketika ia mengucapkan ungkapan Subhani, sebuah perasaan luar biasa melanda dirinya. Subhani berarti, Maha Suci Engkau ya Allah. Dan saat itulah semua batasan antara dirinya dan Allah seakan menghilang. Setiap kali ia mengulang ungkapan ini, ia merasakan getaran spiritual yang semakin dalam, membawanya ke dalam keadaan ekstase yang lebih tinggi. Dalam keadaan ini, Abu Yazid merasakan seolah-olah ia sedang berada di hadapan Allah. Ia mengangkat tangan ke langit dan berkata, "Ya Allah, aku tiada artinya tanpamu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaanmu, dan aku adalah hamba-Mu yang lemah." Ia terus berdoa, Subhani, 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 dan seolah-olah langit dan bumi bersatu dalam ungkapan ini. Semua yang ada di sekelilingnya menghilang, dunia fisik menjadi kabur, dan yang tersisa hanyalah kehadiran ilahi yang agung. Dalam kondisi itu, ia merasakan kebersatuan dengan segala ciptaan, seolah ia adalah bagian dari semesta yang lebih besar. Tiba-tiba, dalam keadaan puncak ekstase ini, sebuah suara lembut dan menenangkan datang kepada Abu Yazid. Suara itu berkata, "Wahai Yazid, apa yang engkau cari? Apakah engkau ingin mengetahui hakikat keberadaan?" Dengan penuh kerinduan, Abu Yazid menjawab, "Ya Allah, aku mencarimu. Aku ingin memahami keagunganmu, memahami sifatmu yang tak terhingga." Allah kemudian membimbingnya dalam keheningan, menunjukkan kepada Abu Yazid bahwa setiap ciptaan adalah refleksi dari dirinya. Ia melihat cahaya yang bersinar dalam setiap makhluk, menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini adalah bagian dari manifestasinya yang beragam. Dalam keadaan ini, ia memahami bahwa ungkapan Subhani bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi sebuah pernyataan dari jiwa yang menyadari kemahakuasaan dan kesucian Allah. Ia merasakan bahwa setiap kali ia mengucapkannya, ia tidak hanya memuji Allah,
tetapi juga mengingatkan dirinya akan posisi rendahnya sebagai hamba di hadapan Sang Pencipta. Ketika ekstase ini mereda, Abu Yazid kembali ke kesadaran duniawi, namun hatinya dipenuhi dengan cahaya spiritual yang baru. Ia merasakan bahwa perjalanan ini tidak hanya membawanya lebih dekat kepada Allah, tetapi juga memperdalam rasa cintanya terhadap semua ciptaannya. Ia menyadari bahwa mencintai ciptaan berarti mencintai Sang Pencipta. Setelah pengalaman yang mendalam ini, Abu Yazid mulai menyebarkan ajarannya tentang pentingnya mengenal diri dan menyadari kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ia berbagi kisah pengalamannya kepada para murid dan pengikutnya, mendorong mereka untuk merasakan kedekatan dengan Allah melalui zikir dan penghayatan, serta untuk selalu mengingat bahwa setiap ungkapan Subhani adalah jalan menuju penyatuan dengan Sang Pencipta. Setiap kali kita mengucapkan Subhani, katanya, kita mengingat bahwa diri kita hanyalah bagian kecil dari keagungan Allah. Dalam pengakuan ini, kita menemukan kedamaian sejati dan penyatuan dengan seluruh ciptaan. Kisah pengalaman spiritual Abu Yazid Al-Bistami dengan ungkapan Subhani menggambarkan bagaimana zikir yang tulus dapat membawa seseorang ke dalam keadaan ekstase, menyatukan diri dengan Allah, dan mengingat hakikat sejati dari keberadaan. Melalui perjalanan ini, ia menginspirasi banyak orang untuk terus mencari kedekatan dengan Tuhan, menyadari bahwa setiap kata yang diucapkan dengan hati dapat membawa jiwa kepada cahaya yang lebih tinggi. Suatu malam dalam keheningan yang mendalam, Abu Yazid merasa tergerak untuk melakukan meditasi di bawah sinar bulan purnama. Ia memilih sebuah tempat yang sunyi, jauh dari keramaian, di mana ia bisa berfokus sepenuhnya pada Allah. Dengan hati yang penuh kerinduan, ia duduk bersila, menutup matanya, dan mulai merenungkan segala sesuatu yang ia pelajari tentang Tuhan. Ketika ia mulai zikir dan menyebut nama Allah, sebuah cahaya lembut mulai mengelilingi dirinya. Dalam keadaan meditasi yang mendalam, Abu Yazid merasakan cahaya itu semakin terang, seolah-olah semua kegelapan di sekelilingnya lenyap, dan yang ada hanyalah cahaya ilahi yang menembus batinnya. Di tengah pengalaman ini, Abu Yazid mengucapkan dalam hati, "Ya Allah, Engkau adalah cahaya yang tidak ada bandingnya. Jika Engkau menghendaki, biarkanlah aku menyatu dengan cahaya-Mu, agar aku bisa melihat dengan mata hati, bukan hanya dengan mata fisik." Dalam keheningan malam, ia merasakan tubuhnya seolah melambung, dan jiwanya mulai menyatu dengan cahaya yang bersinar itu. Dalam momen tersebut, ia mengalami apa yang disebut sebagai fana, kehilangan identitas diri, dan menemukan dirinya berada dalam keadaan yang lebih tinggi, di mana tidak ada batas antara hamba dan Sang Pencipta. Ketika menyatu dengan cahaya ilahi, Abu Yazid merasakan ketenangan dan kedamaian yang tiada tara. Dalam pengalaman ini, ia merasakan bagaimana semua makhluk hidup, dari yang terkecil hingga yang terbesar, terhubung dalam satu jalinan cahaya yang sama. Ia menyadari bahwa semua ciptaan adalah manifestasi dari satu sumber cahaya, yaitu Allah. Dalam ekstasi yang mendalam, ia mendengar suara ilahi yang lembut dan penuh kasih berkata, "Wahai Yazid, apa yang kau cari? Apakah engkau ingin melihat wajahku yang sebenarnya?" Abu Yazid, yang terbuai dalam cahaya ilahi, menjawab, "Ya Allah, aku ingin melihat-Mu, ingin memahami hakikat-Mu. Aku ingin menyatu sepenuhnya dengan cahaya-Mu." Allah kemudian mengajarinya bahwa untuk melihatnya, seseorang harus melampaui ego dan segala keinginan duniawi. Hanya mereka yang menanggalkan semua sifat kemanusiaan dan ego mereka yang dapat melihat cahayaku dengan mata hati, firman-Nya. Abu Yazid berusaha memahami nasihat ini, dan dalam perenungannya, ia mengingat semua keterikatan yang mungkin masih mengikatnya. Rasa bangga, ambisi, dan keinginan untuk dikenal. Dalam hatinya, ia bertekad untuk menyingkirkan semua hal yang menghalanginya dari pencarian hakiki ini. Dalam keadaan yang sangat suci ini, ia merasa terhanyut dalam lautan cahaya, tak lagi merasakan perbedaan antara dirinya dan Allah. Ia melihat semua ciptaan dalam cahaya yang sama, merasakan kasih sayang Allah dalam setiap helai kehidupan. Segala sesuatunya bersatu dalam keindahan yang tiada tara. Ketika pengalaman spiritual ini perlahan-lahan mereda, Abu Yazid kembali ke kesadarannya, namun hatinya dipenuhi dengan pemahaman baru. Ia menyadari bahwa meskipun ia kembali ke dunia, cahaya yang ia temui akan selalu ada dalam dirinya. Ia tidak bisa lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Semuanya tampak lebih indah, lebih berarti, dan lebih terhubung. Setelah pengalaman tersebut, Abu Yazid menjadi guru bagi banyak orang, mengajarkan bahwa cahaya ilahi selalu ada di dalam diri setiap makhluk.
ia menekankan pentingnya membersihkan hati dari segala hal yang tidak perlu, agar cahaya Allah bisa bersinar dengan bebas. Hiduplah dalam cahaya, dan cahaya itu akan membimbingmu, katanya kepada para muridnya. Setiap ungkapan zikir, setiap amal ibadah yang kita lakukan, adalah langkah menuju cahayanya, lanjutnya. Kita harus berusaha untuk menyatu dengan cahaya itu, tidak hanya dalam meditasi, tetapi dalam setiap tindakan dan interaksi kita dengan sesama. Kisah Abu Yazid Al-Bistami tentang penyatuan dengan cahaya ilahi ini menggambarkan perjalanan spiritual yang mendalam. Melalui pengalaman ini, ia menemukan hakikat bahwa untuk menyatu dengan Allah, seseorang harus menanggalkan ego dan mengingat bahwa semua makhluk adalah bagian dari satu cahaya yang sama. Dari saat itu, Abu Yazid tidak hanya menjadi seorang sufi, tetapi juga cahaya bagi banyak orang, menerangi jalan menuju Tuhan dengan ajarannya yang penuh hikmah. Abu Yazid Al-Bistami mengalami pengalaman mistis yang semakin mendalam seiring berjalannya waktu. Salah satu pengalaman terbesarnya adalah penyatuan dengan cahaya ilahi. Dalam salah satu riwayat, Abu Yazid menggambarkan dirinya sebagai lilin yang terbakar habis dalam api cinta kepada Allah. Ia berkata, "Aku adalah lilin yang meleleh dalam cahayanya, dan ketika aku habis terbakar, yang tersisa hanyalah cahaya Allah yang bersinar." Metafora lilin ini menggambarkan keadaan spiritual tertinggi, di mana seorang sufi melebur sepenuhnya dalam Tuhan. Seperti lilin yang menghilang dalam cahaya, Abu Yazid mencapai keadaan di mana dirinya tidak lagi ada sebagai individu yang terpisah, melainkan menjadi bagian dari cahaya ilahi. Ini adalah puncak dari ajaran tasawuf yang ia jalani sepanjang hidupnya. Ungkapan Subhani yang keluar dari mulut Abu Yazid tentu saja menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat saat itu. Banyak orang yang mendengar kata-kata ini merasa terkejut dan marah. Mereka mengira bahwa Abu Yazid sedang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, sebuah tindakan yang dianggap sebagai kesombongan besar, bahkan bisa dikategorikan sebagai syirik, menyekutukan Allah. Beberapa orang menuduhnya melakukan penghujatan, dan banyak yang tidak memahami makna mendalam di balik pernyataan tersebut. Namun, bagi mereka yang memahami tasawuf dan telah melalui perjalanan spiritual yang serupa, ungkapan ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, melainkan sebagai ekspresi dari pengalaman fana. Para sufi lain melihat ungkapan Subhani sebagai bukti bahwa Abu Yazid telah mencapai penyatuan total dengan Tuhan, dan bahwa kata-kata tersebut lahir dari kondisi ekstase spiritual yang melampaui pemahaman biasa. Dalam tasawuf, pengalaman seperti yang dialami Abu Yazid sering disebut sebagai hal, yaitu keadaan spiritual yang sementara, di mana seorang sufi berada dalam ekstase yang mendalam, sehingga ia mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dipahami dengan logika biasa. Hal ini berbeda dari makam, yaitu tingkat spiritual yang lebih stabil dan permanen. Pada saat itu, Abu Yazid berada dalam hal yang sangat intens, sehingga ia kehilangan kesadaran akan dirinya sendiri, dan sepenuhnya larut dalam Allah. Suatu ketika, menjelang akhir hidupnya, Abu Yazid merasakan bahwa saatnya semakin dekat. Namun, alih-alih merasa ketakutan atau cemas, ia merasakan kedamaian yang mendalam. Dalam pandangannya, kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah pintu yang mengarah pada kehidupan yang lebih abadi di sisi Allah. Pada suatu malam, ketika bintang-bintang bersinar di langit yang gelap, Abu Yazid berkumpul dengan para muridnya di sebuah ruangan sederhana. Mereka berbincang tentang kehidupan, kematian, dan perjalanan spiritual. Salah satu murid yang masih muda dan penuh semangat bertanya kepada Abu Yazid, "Guru, apakah Anda tidak takut menghadapi kematian? Apa yang Anda rasakan ketika saat itu tiba?" Mendengar pertanyaan ini, Abu Yazid tersenyum lembut dan menjawab, "Anakku, kematian adalah anugerah ilahi. Ia adalah perjalanan menuju Sang Pencipta, kesempatan untuk meninggalkan dunia yang penuh dengan ilusi dan kesenangan sementara. Setiap jiwa memiliki takdirnya masing-masing, dan saat tiba, kita harus menyambutnya dengan hati yang lapang." Ia melanjutkan, "Ketika kita mendekati kematian, kita seharusnya tidak melihatnya sebagai akhir, melainkan sebagai pertemuan dengan kasih sayang Allah yang Maha Tinggi. Seperti seorang raja yang menyambut tamunya dengan meriah, Allah juga menyambut hamba-hambanya yang kembali kepadanya dengan penuh cinta." Mendengar penjelasan ini, para murid terdiam, merenungkan kata-kata Abu Yazid yang penuh makna. Mereka melihat ketenangan yang terpancar dari wajah gurunya, dan merasakan bahwa kematian bagi Abu Yazid bukanlah hal yang menakutkan, melainkan sebuah keindahan. Beberapa malam kemudian, saat bulan purnama bersinar terang,
Abu Yazid merasa saatnya telah tiba. Dalam keadaan yang tenang, ia duduk di tempat kesukaannya, mengulangi zikir dan menyebut nama Allah dengan penuh rasa syukur. Ia mengingat semua perjalanan hidupnya, semua pengalaman dan pelajaran yang telah ia terima, serta semua murid yang telah ia didik. Ketika nafasnya mulai terhenti, ia menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Allah, Engkau adalah tujuan akhirnya. Aku datang kepadamu dengan jiwa yang bersih, dan aku berharap untuk mendapatkan pengampunan dan kasih sayang-Mu." Dalam detik-detik terakhirnya, cahaya yang lembut mengelilingi tubuhnya. Para murid yang berada di sekelilingnya merasakan aura suci yang memancar dari Abu Yazid. Mereka melihat betapa damainya wajah gurunya, seolah ia telah melihat sesuatu yang indah di balik tirai kehidupan ini. Saat Abu Yazid menghembuskan nafas terakhirnya, para muridnya merasakan kehadiran ilahi yang kuat di sekitar mereka. Mereka memahami bahwa Abu Yazid telah menyambut kematian dengan hati yang penuh cinta dan kerinduan akan Allah. Ia telah melampaui batas-batas dunia ini dan kini berada dalam pelukannya. Setelah kepergiannya, para murid mengenang ajaran-ajarannya dan menyebarkan warisan cinta dan kedamaian yang telah ia berikan. Mereka terus mengamalkan zikir, subhani, dan mengajarkan kepada orang lain tentang bagaimana seharusnya memandang kematian sebagai sebuah anugerah, bukan sebuah ketakutan. "Setiap kematian adalah pengingat bagi kita," kata salah satu murid, "bahwa hidup ini sementara dan tujuan kita adalah untuk kembali kepada Allah dengan jiwa yang bersih. Seperti guru kita juga harus menyambut kematian dengan senyuman dan rasa syukur." Abu Yazid Al-Bistami wafat sekitar tahun 874 Masehi. Namun ajaran dan pengaruh spiritualnya terus hidup melalui murid-muridnya dan karya-karya yang menggambarkan kehidupannya. Dalam Tazkirat Al-Auliya, Fariduddin Attar tidak hanya mencatat biografinya, tetapi juga memberikan kita pemahaman mendalam tentang perjalanan spiritual yang ditempuh oleh salah satu sufi terbesar dalam sejarah Islam. Abu Yazid Al-Bistami adalah contoh sempurna dari seorang wali yang menjalani kehidupan penuh pengorbanan dan cinta kepada Allah. Perjalanannya menuju fana, miraj, dan penyatuan dengan cahaya ilahi menjadi teladan bagi para pencari spiritual di segala zaman. Dalam pandangan sufi, ia bukan hanya seorang yang mencapai derajat kesucian yang tinggi, tetapi juga sebagai cermin dari kesempurnaan ilahi yang tersembunyi di dalam setiap hati manusia. Kematian Abu Yazid tidak menghentikan pengaruh spiritualnya. Justru, setelah kepergiannya, ajaran-ajaran dan pengalaman spiritual yang ia tinggalkan semakin berkembang dan menyebar ke seluruh dunia Islam. Warisannya adalah ajaran tentang fana dan baka, dua konsep penting dalam tasawuf yang mengajarkan bahwa seorang sufi harus melepaskan ego, keinginan pribadi, dan keterikatan pada dunia untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan. Fariduddin Attar, dalam Tazkirat Al-Auliya, menggambarkan bahwa warisan Abu Yazid tidak hanya terletak pada kata-kata bijaknya, tetapi juga pada contoh hidupnya yang penuh dengan pengabdian dan ketulusan. Abu Yazid mengajarkan bahwa perjalanan menuju Allah adalah perjalanan yang penuh dengan pengorbanan, di mana seseorang harus siap untuk meninggalkan segala sesuatu yang bersifat duniawi demi mencapai penyatuan dengan Sang Pencipta. Ajaran ini menjadi dasar bagi banyak generasi sufi setelahnya. Banyak murid dan pengikut Abu Yazid melanjutkan perjalanan spiritual mereka dengan semangat yang sama setelah kematiannya. Mereka menyebarkan ajaran-ajarannya ke berbagai penjuru dunia, dan kisah-kisah tentang pengalamannya, termasuk pengalaman fana yang ia alami, menjadi sumber inspirasi bagi para pencari spiritual. Abu Yazid Al-Bistami dianggap sebagai salah satu pionir tasawuf yang mengajarkan bahwa untuk mencapai Tuhan, seseorang harus rela meninggalkan segala bentuk ego dan keinginan duniawi. Pengaruh Abu Yazid Al-Bistami tidak hanya terbatas di desanya. Ajarannya nyebar ke seluruh penjuru Persia dan bahkan melampaui batas-batas negara. Para pencari spiritual dari berbagai latar belakang datang untuk mendengar kebijaksanaannya. Ia menjadi magnet bagi mereka yang ingin memahami hakikat kehidupan dan kematian, serta perjalanan menuju Allah. Salah satu pengaruh terbesar Abu Yazid adalah cara ia menggabungkan kebijaksanaan praktis dengan pengalaman mistik. Ia tidak hanya berbicara tentang cinta dan penyatuan dengan Allah, tetapi juga menunjukkan bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Para muridnya belajar untuk mencintai sesama, melayani masyarakat, dan menjalani hidup yang sederhana dan penuh rasa syukur. Cinta kepada Allah harus diungkapkan dalam cinta kepada sesama.
Ia sering mengingatkan, di antara para pengikutnya, ada seorang pemuda bernama Fariduddin Attar, yang kelak akan menjadi salah satu penyair sufi terbesar. Attar terpesona oleh ajaran Abu Yazid dan mengabadikan banyak pengalamannya dalam karya-karyanya. Dalam Tazkirat Al-Awliya, ia menuliskan kisah-kisah Abu Yazid, menjadikannya sebagai sumber inspirasi bagi generasi mendatang. Suatu hari, ketika Abu Yazid sedang mengajar di sebuah majelis, ia menanyakan kepada murid-muridnya, apa yang lebih berharga dari harta dunia? Mereka terdiam, berpikir keras, hingga seorang murid dengan percaya diri menjawab, ilmu ya guru. Abu Yazid tersenyum dan berkata, lebih dari itu adalah pengalaman cinta kepada Allah. Ketika hati kita terhubung dengannya, kita memiliki segalanya. Ketika ia melanjutkan hidupnya, banyak yang mulai memperhatikan bagaimana ajarannya membawa kedamaian dan transformasi dalam diri orang-orang yang mengikutinya. Banyak yang mengaku menemukan makna hidup yang hilang, dan mereka berterima kasih kepada Abu Yazid karena telah menunjukkan jalan kepada mereka. Sebagai hasil dari pengaruhnya, banyak tarekat, ordo sufi, dibentuk dengan prinsip-prinsip yang diajarkannya. Ajaran-ajaran Abu Yazid menjadi landasan bagi banyak sufi yang mengikuti jejaknya, termasuk tokoh-tokoh besar seperti Al-Ghazali dan Jalaluddin Rumi. Mereka terinspirasi oleh kedalaman pengalamannya dan menuliskan ajaran-ajarannya dalam bentuk puisi, prosa, dan hikmah. Seiring waktu, pengaruh Abu Yazid Al-Bistami semakin menguat, dan namanya menjadi abadi di dunia sufi. Ia dikenal bukan hanya sebagai seorang sufi, tetapi sebagai lambang penyatuan yang hakiki dengan Tuhan. Ajaran-ajarannya yang dijiwai oleh cinta dan pengabdian terus menginspirasi generasi demi generasi. Dalam pandangan Abu Yazid, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjadikan hidup mereka sebagai sebuah perjalanan spiritual. Ia percaya bahwa melalui ketulusan hati dan kesadaran akan kehadiran ilahi, setiap orang dapat mencapai kedamaian sejati dan akhirnya bersatu dengan Allah. Kisah pengaruh Abu Yazid Al-Bistami di dunia sufi ini mengajarkan kita bahwa pencarian akan Tuhan bukanlah sesuatu yang terpisah dari kehidupan sehari-hari, tetapi merupakan perjalanan yang harus dilakukan dengan cinta, pengabdian, dan kesadaran. Melalui ajaran-ajarannya, kita diajak untuk melihat bahwa setiap langkah dalam hidup dapat menjadi sebuah ibadah jika dilakukan dengan niat yang tulus. Abu Yazid Al-Bistami meninggalkan warisan yang mendalam dalam tradisi sufi, terutama dalam hal ajaran tentang fana dan baka. Ia menekankan bahwa fana bukan hanya lenyapnya diri dalam ibadah, tetapi lebih dalam, yaitu lenyapnya ego dalam setiap aspek kehidupan. Seseorang yang telah mencapai fana tidak lagi melihat dunia dari sudut pandang egois, melainkan dari sudut pandang ilahi, di mana segala sesuatu adalah cerminan dari Allah. Dalam tasawuf, Abu Yazid dikenal sebagai salah satu sufi yang pertama kali secara terbuka berbicara tentang pengalaman fana yang mendalam. Ia tidak segan-segan untuk mengungkapkan pengalaman spiritualnya, meskipun terkadang dianggap kontroversial oleh masyarakat luas. Namun, bagi para sufi, pengalaman-pengalaman mistis yang diungkapkan oleh Abu Yazid adalah bukti nyata dari pencapaian spiritual yang tinggi, yang hanya dapat dicapai oleh mereka yang benar-benar ikhlas dalam pencariannya terhadap Tuhan. Ajaran Abu Yazid tentang pentingnya meninggalkan ego dan duniawi menjadi fondasi bagi banyak aliran sufi setelahnya. Para sufi besar seperti Al-Hallaj, Junaid Al-Baghdadi, dan Al-Ghazali terinspirasi oleh ajaran dan pengalaman Abu Yazid, dan mereka mengembangkan ajaran ini lebih lanjut dalam karya-karya mereka. Bahkan konsep fana dan baka yang diajarkan oleh Abu Yazid menjadi salah satu pilar utama dalam perkembangan tasawuf di dunia Islam. Demikian narasi Miraj Abu Yazid Al-Bistami, perjalanan wali besar menghadap Allah. Sebuah narasi yang diambil dari Tazkirat Al-Awliya, karya Fariduddin Attar. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.